Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan saya di channel Samudra Magelung. Oke, kali ini saya sudah berada di lokasi petilasan Joko Kalasan pemirsa, atau yang lebih dikenal dengan julukan Pangeran Suntono. Mungkin asal usul beliau dari Krapyak ya, Krapyak Semarang itu mungkin ya. Oke, di kesempatan kali ini, eksplor kita kali ini, mungkin saya sedikit agak ingin membahas ini ya, istilahnya unen-unen dari para tokoh spiritual maupun sesepuh, para kiai, para guru-guru yang mungkin saya pernah singgah sebentar maupun lama, dan unen-unen tersebut yang selama ini alhamdulillah sedikit demi sedikit nampak jelas, dan belum jelas sih pemirsa, cuma sedikit ya. Mungkin dari sedikit ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya pemirsa, untuk kita sharing, kita belajar bersama ya pemirsa ya. Istilah kata yang pertama itu, sang guru itu bilang, golek ono tapake kuntul melayang. Kalau bahasa Indonesianya, carilah tapak kuntul melayang. Berarti tapak itu kan bekas pemirsa ya, tapaknya, kakinya itu ya, mendaratnya itu. Nah, kuntulnya itu melayang, berarti cari, kita disuruh mencari. Saya dulu berpikir begitu pemirsa ya. Dan juga unen-unen yang kedua, golek ono kayu gung sesuai angin. Nah, itu saya lebih bingung lagi pemirsa. Itu istilah-istilah Jawa itu yang tersirat mengandung makna yang dalam sebenarnya pemirsa ya, kalau kita tahu ya. Cuma kalau saya kan pemula ya, jadi harus cari ke sana, sharing ke sana. Jadi ya, di samping kita mencari dari batin kita, juga kita berusaha untuk tafakur alam, dan juga laku lampah ya yang kita jalani ini. Nanti lambat laun kita akan menemukannya pemirsa. Dan juga unen-unen yang ketiga, yaitu golek ono gali kangkung. Gali kangkung itu gimana ya, kangkung itu kan batangnya itu kan kosong ya pemirsa ya, dan disuruh cari itu galihnya, itu galih itu artinya itu di dalam batang kangkung itu ya. Itu cuma istilah pemirsa, semuanya itu ketiga-tiganya itu cuma hanya simbol saja ya, dan terjemahannya mungkin arti yang sejelas-jelasnya saya kurang tahu. Cuma sedikit demi sedikit saya akan mencoba ini ya, artikan ya menurut ilmu yang aku dapat dan pengalaman yang aku miliki lah. Maksudnya ya hanya sekedar kemampuan saya saja, tidak itu bukan realnya, itu bukan, hanya sekedarnya saja pemirsa ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, yang pertama kita disuruh mencari tapaknya kuntul melayang. Nah, tapaknya kuntul melayang itu yang seperti apa pemirsa ya? Kuntul itu kalau di darat ya, tidak melayang, itu kita bisa lihat tapaknya itu napak di tanah, itu kita bisa lihat. Tapi kalau sudah melayang terbang itu kan nggak kelihatan itu tapaknya ya, yang kelihatan hanya kuntulnya saja ya. Nah, terus
kita mencarinya gimana ya caranya ya. Oke. Tapak itu alas kakinya ya kakinya lah, tapak itu bekas kakinya itu, dan kuntulnya itu melayang. Kalau menurut yang saya pahami pemirsa ya, kalau tapak itu kan bekas itu berarti kan sisa, maksudnya sudah barusan ya gitu ya, setelahnya itu kan bekas. Nah, tapak itu bekas. Terus tapak kun itu adalah kalimat perintah. Tul itu saya artikan tulisan pemirsa. Jadi bekas, perintah, tulisan ya, melayang itu adalah layang. Dan kita itu kalau saya mengartikan, kita itu disuruh mencari bekas perintah, maksudnya bukan bekas ya, maksudnya ya tapaknya itu bekas tulisan layang. Maksudnya kita itu disuruh berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, yaitu dalam kurung kitab suci Al-Quran pemirsa ya. Kalau saya maknai begitu ya, kurang lebihnya begitu saya itu nangkapnya begitu. Kita itu dalam hidup itu kita harus berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu merupakan sebuah, di situ tertulis ada larangan, ada perintah, ya kan, merupakan unen-unen yang istilahnya disembunyikan ya, disembunyikan agar tidak dibajak sama orang-orang yang berkepentingan di dalamnya lah. Jadi Masya Allah, subhanallah, orang-orang dulu itu sangat teliti ya dalam menyelipkan kata-kata ataupun tinggalan-tinggalan ungkapan-ungkapan aturan beliau itu sangat rahasia. Jadi kita harus jeli ya pemirsa ya. Yaitu kesimpulannya, golek ono tapak kuntul melayang, yaitu kita harus mencari di dalam Al-Quran. Kita harus berpegang pada Al-Quran. Nah, pelajari, terus ilhami, hayati, dan ejawantahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari pemirsa. Yaitu semuanya bersumber pada Al-Quran. Oke, untuk yang kedua, golek ono gung susuwe angin. Nah, itu lebih mumet lagi saya pemirsa. Apa itu ya? Kayu gung, kayu itu kan kayu, gung itu kan agung, gede berarti pemirsa. Kayu gede susuwe angin. Lah, susuwe angin itu yang seperti apa pemirsa? Nah, kalau saya yang menangkap itu, susuwe angin itu ibarat ya pemirsa ya, kalau burung itu punya sangkar ya pemirsa ya, dia itu keluar lalu mencari apalah, mencari sesuatu kebutuhan atau apa, dan dia akan kembali ke sangkar lagi kan pemirsa ya.
seperti nafas kita pemirsa ya. Nafas kita itu kan, angin kita itu dari apa namanya ya, kalau istilahnya Allah itu memberikan kita oksigen atau angin ya, masuk ke dalam jantung paru-paru kita ya. Terus kalau sudah saatnya tiba, keluar masuk ya. Kalau sudah saatnya tiba, angin itu akan diambil lagi kepada sang pemiliknya, yaitu kembali lagi ke yang punya ya pemirsa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya pahami seperti itu pemirsa, bahwa setiap yang datang kepada kita, yaitu disimbolkan sebagai kayugung susue angin, itu ya berupa kehidupan yang dari Allah itu mampir kepada diri kita, lalu akan kembali lagi, pergi lagi dari kita, kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wujudnya angin pemirsa, yaitu bisa dikatakan sumber penghidupan kita, yaitu angin, susue angin ya ada di diri kita ini pemirsa. Ini bisa dinamakan susue angin. Jadi dari diri kita ini, kalau kita mau mencari tahu susue angin ya dalam diri kita ini. Dan umumnya itu dari kosong menjadi berisi, dan berisi menjadi kosong lagi. Itulah pemirsa ya yang saya pahami. Mungkin pemirsa juga ada versi-versi lain, dan monggo itu terserah pemirsa ya yang ingin mengambil sebuah pelajaran. Yang jelas saya tidak bisa memperjelas lagi karena mungkin keterbatasan kemampuan saya ya, hanya bisa menangkap sampai segitu. Oke, untuk yang ketiga ya, yang ketiga itu kita disuruh mencari galie kangkung. Nah, itu galie kangkung itu yang seperti apa pemirsa ya? Kepada itu kan galie kangkung, galih itu kalau saya artikan yaitu penggalih kita, itu maksudnya hati kita itu penggali kangkung. Gali kangkung itu kan kosong, enggak, kalau di ini mau di sayur itu kan kita potong-potong itu kan kopong bisa kosong. Nah itu kalau menurut penangkapan saya seperti ini pemirsa, kalau kita itu kepingin dekat, keparek datang Allah, misalnya kita ingin mendekat kepada Allah ataupun bermakrifat ataupun istilahnya pokoknya ingin dekat dengan Allah gitu ya, itu kita itu pikiran kita itu hati kita itu harus kosong, kopong seperti batang kangkung itu pemirsa ya. Kita harus kosong, maksudnya kosong bukan berarti gila loh pemirsa ya. Kosong itu ya kita itu menyingkirkan sifat amarah ya, terutama itu ya sifat amarah itu kita harus mengkosongkan dari sifat-sifat itu, sifat keduniaan pemirsa ya. Dan kita harus istilahnya fokus atau khusyuk dan kosong pikiran kita dari dunia, dan yang harus kita pikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut penangkapan saya pemirsa ya. Kita itu harus hening kosong, suwung ya bahasanya, kalau orang Jawa suwung, kita harus suwung, atau bisa dikatakan mati sakjroning urip. Nah itu mungkin pendapatnya yang tepat seperti itu. Kita harus bisa mati di dalam hidup ya. Itulah, itu menurut pendapat saya pemirsa ya. Mungkin pemirsa juga banyak referensi dari mana-mana yang lebih jelas ya.
Kalau saya hanya seperti itu. Eh, karena saya juga bukan siapa-siapa, hanya orang biasa lah, enggak punya kemampuan untuk mengarah ke yang lebih dalam lagi pemirsa ya, hanya sebatas semampu saya. Oke ya, semoga penjelasan saya ini juga bisa bisa dijadikan bahan referensi ataupun informasi ya, untuk perpustakaan alam pikiran kita ya, alam. Oke, mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya klarifikasikan untuk pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya, karena saya juga masih belajar. Apabila banyak kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Mohon bimbingannya para senior-senior saya dan guru-guru saya, dan juga teman-teman yang mungkin kiranya merasa tersakiti dengan omongan-omongan saya seperti ini, ya saya mohon maaf. Oke, karena saya juga sifatnya hanya sedikit pengen berbagi ya, berbagi. Walaupun saya tidak bisa, tapi setidaknya sedikit saja kan ada moga-moga ada manfaatnya ya pemirsa ya. Oke, dari saya akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali, subscribe bro.